Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi pendengar setia Oase Rohani Katolik di 98,3 FM Radio Cakrawala. Shalom. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu 19 Maret 2014, kembali saya Immaculata Raufi bersama Romo Diosesan Antonius Antoro hadir ke tengah ruang dengar Anda sekalian. Dan pada hari ini seperti kita lihat bersama, Romo Aan sudah hadir di studio. Selamat pagi Romo Aan, apa kabar? Selamat pagi Rofi, kabarnya baik. Amin. Kita lihat ya pendengar yang terkasih yang mungkin sekarang sempat melihat di YouTube, Romo Aan dalam keadaan sehat dan sukacita, dan kami berharap juga demikian dengan para pendengar yang terkasih. Seperti biasa sebelum kita mengawali perjumpaan ini, marilah kita bersama-sama membuka hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita selama perjumpaan ini. Silahkan Romo Aan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita dalam Oase Rohani Katolik dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini Engkau melimpahkan kehidupan bagi kami. Berkatilah sepanjang hari agar kami selalu mengarahkan hidup kami kepadamu, melaksanakan apa yang menjadi bimbingan dan tuntunanmu di dalam hidup kami. Hari ini Engkau memberi teladan bagi kami, Santo Yusuf, suami Maria. Bapa keluarga yang penuh setia dan taat kepadamu. Semoga kami pun juga meneladan kehidupan Santo Yusuf di dalam hidup kami. Kini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan. Bacaan yang pertama diambil dari kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 4 sampai dengan 5a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 16. Dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1 ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 24a. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi Anda semua bacaan yang pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Samuel bab 7. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah saat ini dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit.
Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Setelah kita bersama-sama menaikkan Mazmur tanggapan, saat ini marilah kita mendengarkan bacaan yang kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 22. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah Bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dengan firman-Nya, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita akan melanjutkan dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 16 ayat 18 sampai 21 dilanjutkan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Aan untuk bacaan Injilnya yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, pada hari ini kita sudah mendengarkan dua bacaan dari Kitab Perjanjian Lama dan juga bacaan Injil. Dari kedua bacaan pertama tadi, hikmat apa Romo Aan yang bisa kita petik? Kalau hari ini kita diajak untuk merenungkan yang pertama dari kitab kedua Samuel, lalu yang kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Untuk bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel, di sana mau diungkapkan bagaimana janji Allah yang akan memberikan tahta Daud. Dan ini adalah suatu kegenapan di mana firman Tuhan itu mengatakan bahwa Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Nah, disinilah ada suatu relasi hubungan antara bapa dan putra, bapa dan anak. Nah, ini yang mau diungkapkan, relasi itu adalah ungkapan relasi gereja dengan jemaatnya, yang digambarkan dengan bapa dan Daud sebagai bapa leluhur para bangsa. Ya, baik Romo Aan. Jadi dari bacaan pertama ini kita belajar untuk mengetahui bahwa ternyata sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri sejak semula bahwa gereja dan jemaat itu saling berelasi kuat, ya Romo Aan ya. Sebagai satu keturunan Bapa yang sama. Bapa yang sama. Iya. Ya, baik Romo Aan. Kalau hikmat dari bacaan yang kedua Romo Aan bagaimana? Bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sana Paulus menyampaikan kepada umat di Roma, saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Nah, jadi ini yang mau diungkapkan oleh Paulus. Dia mengingatkan, kalau tadi di dalam kitab kedua Samuel dikatakan bahwa keturunan Daud dan sampai selama-lamanya itu akan diberikan tahta kerajaan menjadi satu keluarga. Itu apa sih dasarnya? Itu disampaikan oleh Paulus kepada umat di Roma. Dasarnya adalah iman. Kebenaran yang didasarkan iman itu merupakan kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena janji aja, tapi lebih-lebih adalah karena dasarnya itu iman kasih kepada Tuhan. Ya, baik Romo Aan. Romo Aan, dalam bacaan ini dikatakan bahwa semua karena kasih karunia belaka. Jadi, umat yang sekarang ini sudah terbentuk menjadi sebuah gereja, itu adalah karena kasih karunia. Lalu Romo Aan, bagaimana dengan orang yang belum termasuk anggota gereja, tetapi sebetulnya sudah percaya akan Tuhan ya, akan Allah yang diajarkan dalam iman Katolik, tapi belum masuk sebagai jemaat gereja. Apakah juga hal itu juga termasuk gitu, Romo? Kalau mereka? kita
menangkap apa yang disampaikan Paulus kepada umat di Roma, yang penting di sana adalah dasar iman. Jadi dasarnya itu iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Karena percaya akan kasih karunia Tuhan, akan karya Tuhan yang begitu besar kepada umatnya. Nah, maka saya merasa ya kita semua yang beriman kepada Tuhan itulah yang akan atau yang dianggap sebagai satu keluarga, satu bapa. Kita ini kan satu keturunan, ya, keturunan Abraham bapa kita, Daud leluhur kita. Nah, ini kiranya harus menjadi pegangan di dalam hidup kita. Sebab di hadapan Allah Abraham, bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini kepercayaan akan Bapa penyelenggara kehidupan, Bapa pencipta dunia ini, alam semesta ini. Nah, kalau kita yakin, kita percaya, maka kita menjadi anggota keluarga Allah itu. Ini harus menjadi keyakinan iman kita. Ya, baik Romo Aan. Berarti siapapun ya Romo Aan yang istilahnya mengaku bahwa penyelamat itu adalah Allah, itu satu keluarga dengan Bapa sebagai bapaknya adalah Abraham. Ya. Seperti itu. Baik pendengar yang terkasih, ternyata kita semua satu keluarga ya. Satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Jadi hendaknya jangan lagi terkotak-kotak atau terpecah-pecah, karena ternyata di hadapan Allah kita semua sama. Iya, Satu. pasti Rofi juga ingat kalau kita mungkin dulu pernah ikut sekolah minggu, kita bahkan mungkin sekarang menjadi pembina atau pengajar di sekolah minggu, pasti pernah mendengar lagu yang Bapak Abraham. Iya, ya yang kan? gerak-gerak itu kan Romo. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan Bapak Abraham. Nah, seperti itu. Itu kan mau memberi satu gambaran, Abraham ini adalah bapak leluhur kita. Dan Abraham punya banyak, dan itu yang sudah difirmankan oleh Tuhan sendiri. Maka janji kepada Abraham berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Nah, ini yang kiranya harus menjadi pemahaman kita, menjadi dasar di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita ini satu Bapa leluhur. Kita ini adalah anak-anaknya, menjadi satu keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah itu sendiri. Ya, baik Romo Aan. Romo, di akhir perikop dari bacaan kedua ini, saya sangat tertarik dengan kata-kata ini Romo. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada dua kata kunci, berharap dan percaya Romo. Bagaimana konteksnya dengan iman kita Romo dewasa ini? Nah, kedua kata tadi, berharap ini dan justru percaya. kiranya menjadi dasar dan khas kita sebagai murid-murid Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, ini apa yang diungkapkan Abraham. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, artinya dia mungkin juga semacam pegangannya tapi Abraham toh berharap dan percaya, dia hanya punya iman. Aku punya pengharapan. Dan ini kiranya yang sangat penting di dalam hidup beriman kita. Kalau kita sudah nggak punya harapan, wah, kita bisa dipertanyakan sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak Allah. Ya, karena ini sangat penting sekali. Ketika orang masih punya harapan, pasti dia akan bisa bangkit, dia akan bisa kembali menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Ada harapan. Ibaratnya semacam percikan api, titik api aja itu udah suatu harapan. Daripada padam sama sekali yang nanti tidak akan bisa menyala. Nah, ini satu gambaran
bagi kita, Abraham yang memiliki iman yang begitu teguh, iman yang begitu setia, meskipun kadang dia nggak punya satu dasar untuk berharap itu, tapi aku tetap berharap, aku tetap memiliki iman ini, dan ini menjadi modal yang utama. Lalu kalau orang sudah memiliki iman, pengharapan, pasti nanti akan kasih ini menjadi wujud nyata dari pengharapan dan iman orang itu. Baik Romo Aan, terima kasih. Romo, sebelum kita akan melanjutkan kepada dialog iman, apakah Romo Aan bisa menyimpulkan, Romo, suatu inti sari dari dua bacaan tadi, Romo, ya, bacaan pertama dan bacaan kedua yang akan diingat terus oleh pendengar yang terkasih? Baik, kalau hari ini kita sebetulnya kan merayakan Santo Yusuf, suami perawan Maria. Lalu dengan bacaan yang mengungkap di dalam kitab kedua Samuel dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu mengingatkan kepada kita para pendengarnya ini bahwa kita ini sebagai satu keluarga besar. Abraham menjadi bapa kita, Daud bapa leluhur kita, yang sungguh dari awal Tuhan sudah menubuatkan bahwa nanti akan mempunyai keturunan yang banyak sekali Abraham itu. Dan itu adalah kita menjadi bagian di dalam keturunan itu, di mana janji Allah itu sungguh-sungguh nyata, sungguh konkret. Lalu yang dibutuhkan dari seorang umat manusia, anak-anak Allah ini adalah punya iman dan harapan. Kalau kita memiliki modal dua ini, iman dan harapan, maka nanti perjalanan kita selanjutnya di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, pasti kita akan banyak mengalami kasih Tuhan. Amin. Dan itu nanti akan bisa kita ungkapkan di dalam kehidupan kita. Kasih yang telah kita terima dari Allah sendiri. Karena apa? Bapa telah memberikan putranya yang tunggal untuk kita. Itu sebagai wujud kasih Bapa kepada kita, anak-anaknya. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasan dari kedua bacaan ini yang dapat kita renungkan bersama. Pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan kembali perbincangan rohani kita ini. Dan saat ini marilah kita sama-sama hening sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 19 Maret Gereja Katolik memperingati Santo Yusuf, suami Maria. Yusuf adalah orang Yahudi yang baik dari garis keturunan Raja Daud yang agung. Keluarganya berasal dari Bethlehem di Yudea. Tetapi Yusuf sendiri adalah seorang tukang kayu miskin yang tinggal di Nazaret. Yusuf adalah suami Maria dan ayah Yesus. Itu menjadi istimewa dan sukacita tersendiri baginya karena bisa merawat putra Allah sendiri, Yesus dan bundanya Maria. Yusuf bahagia bekerja untuk keluarga kecilnya ini. Ia sangat mencintai Yesus dan Maria. Apapun yang diinginkan Tuhan untuk dilakukannya, Santo Yusuf segera melaksanakannya, tak peduli betapa sulitnya hal yang harus ia lakukan. Ia adalah seorang yang rendah hati dan tulus, lembut dan bijaksana. Yesus dan Maria mengasihi dan mematuhinya karena Allah telah menempatkannya sebagai kepala keluarga mereka. Yusuf tidak disebutkan dalam Injil saat Yesus memulai pelayanannya. Ini mungkin karena ia telah meninggal saat itu. Kita bisa membayangkan betapa indahnya kematian yang dialami Santo Yusuf karena didampingi Maria dan Yesus. Karena itu, Santo Yusuf menjadi pelindung orang-orang yang hampir meninggal. Santa Teresa dari Avila memilih Santo Yusuf sebagai pelindung ordo Karmelitnya. Ia memiliki kepercayaan yang begitu besar dalam doa Santo Yusuf. Setiap kali aku memohon kepada Santo Yusuf, ia selalu memenuhinya untukku. Paus Pius ke-9 menyatakan Santo Yusuf sebagai santo pelindung gereja universal. Paus Leo ke-13 menyebutnya sebagai teladan para ayah dalam keluarga. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 19 Maret, Gereja Katolik memperingati Santo Yusuf, suami Maria. Dialog Iman Katolik. Selamat pagi pendengar setia Oase Rohani Katolik di 98,3 FM Radio Cakrawala. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung dengan kami di sini, masih bersama dengan saya dan juga Romo Diosesan Antonius Antoro. Pendengar yang terkasih, kita akan melanjutkan kepada dialog iman. Dan sebelum kita melanjutkan, marilah saat ini kita bersama-sama ikut bernyanyi bersama dengan Romo Aan, memperingati hari yang istimewa pada hari ini. Seperti tadi sudah dikatakan di awal perjumpaan kita, hari ini adalah Hari Raya Santo Yusuf ya Romo Aan ya. Sekarang kita mau bernyanyi memuliakan Tuhan bersama sebuah lagu tentang Santo Yusuf. Santo Yusuf yang menjaga. Dari Puji Syukur nomor 644. Para pendengar yang terkasih, para pemirsa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Santo Yusuf yang menjaga. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kristus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal.
Terima kasih Romo Aan untuk pujiannya yang menggembirakan hati kita semua. Dan dalam lagu itu tampak sekali bahwa Bapak Yusuf ini sungguh mencintai keluarganya ya. Dan sampai saat ini kita percaya dengan iman kita bahwa Santo Yusuf selalu mendoakan setiap keluarga Katolik. Ya. Ya. Romo Aan, kalau dari bacaan Injil pada pagi hari ini, hikmat atau kabar gembira apa yang bisa kita petik, Romo? Dari sabda Tuhan hari ini kembali kita diajak untuk memahami dan juga mengerti akan silsilah hidup dari salah satu tokoh yang hari ini kita peringati bersama, yaitu Santo Yusuf. Bagaimana kita diajak untuk meneladan hidupnya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan, kepada Bapaknya, dan bagaimana juga Santo Yusuf ini sungguh bertanggung jawab akan keluarganya. Nah, ini kiranya yang hari ini bersama-sama kita diajak untuk mendengarkan latar belakang silsilah Yesus Kristus yang nanti akan menyebut salah seorang tokoh hari ini, Bapak Yusuf. Ya, baik Romo, terima kasih. Romo, kalau konteksnya pada pagi hari ini kepada keluarga-keluarga Katolik, Romo, khususnya kaum ayah, tidak jarang saat ini kita mendengar kabar bahwa ada ayah yang tega meninggalkan keluarganya ya Romo Aan ya. Mungkin karena beban dan himpitan persoalan tega meninggalkan keluarga. Bagaimana menurut pandangan Romo Aan tentang kasus seperti ini? Nah, ini yang kiranya kita sebagai umat beriman tidak mudah ya, bahwa kadangkala perjuangan keluarga-keluarga ini, kalau iman sebagai dasarnya itu tidak kuat, bisa terjadi ya perpecahan, keretakan di dalam rumah tangga, relasi suami istri, kemudian orang tua dengan anak-anak, lalu antar saudara sendiri. Nah, maka melalui perayaan Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria ini, kita mau diajak untuk melihat kembali di dalam perjalanan keluarga kita masing-masing, lebih-lebih sebagai orang tua. Bagaimana sebagai ayah di dalam keluarga? Apakah aku sudah bertanggung jawab terhadap keluargaku? Terhadap anak-anak? Apakah sudah menjadi teladan bagi anak-anak? Sebagai ayah, sebagai orang tua. Juga bagaimana relasi suami istri itu sendiri di dalam keluarga. Nah, ini sepertinya menjadi cerminan bagi kita. Teladan keluarga Kudus Nazaret ini yang ditonjolkan dari tokoh Santo Yusuf atau Bapak Yusuf ini. Yusuf yang awalnya mengalami suatu pergulatan batin karena melihat kenyataan Maria, tunangannya itu sudah hamil. Nah, ini kan suatu yang secara manusiawi Yusuf pasti tidak bisa menerima itu. Namun bagaimana Yusuf karena membuka hatinya pada bimbingan Tuhan sendiri, pada bimbingan Roh Kudus, dan ketika sudah dijelaskan bahwa yang dikandung oleh perawan Maria ini adalah dari Roh Kudus, Putra Allah yang adalah Yesus Kristus, maka pelan-pelan Santo Yusuf memahami itu, sehingga mengurungkan niatnya untuk meninggalkan secara diam-diam Santa Maria. Nah, ini satu teladan dari Santo Yusuf. Bagaimana dia mau membuka hatinya, terbuka di hadapan Allah. Ini ternyata tidak mudah dalam kehidupan seorang pria, seorang bapak keluarga, seorang suami, ketika menghadapi yang seperti itu, tidak mudah. Tapi ketika orang mau membuka hatinya kepada apa yang menjadi kehendak Allah, maka Allah akan membimbing melalui Roh-Nya. Nah, ini satu teladan yang kiranya bisa kita lakukan, kita ikuti dari Santo Yusuf itu. Iya, baik Romo Aan. Jadi kata kuncinya tadi adalah membuka hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus ya Romo Aan ya. Iya. Baik Romo. Berarti hal itu membutuhkan
suatu usaha dari pribadi sendiri ya Romo ya. Tapi mengapa Romo kasus-kasus seperti itu tetap saja masih terjadi ya Romo? Apakah sudah banyak para ayah yang mungkin hatinya sudah tumpul? Nah, apa penyebabnya sebetulnya hal ini Romo? Nah, supaya bisa menjadi suatu suatu hal yang bisa dijaga, diwaspadai untuk tidak terjadi pada keluarga-keluarga yang lain. inilah keistimewaan Tuhan kita itu ya. Tuhan kita memberi kebebasan kepada kita. Kita sudah diberikan, kalau di dalam bahasa perjanjian lama itu, buah pengetahuan. Kita diberi buah pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita sudah diberi itu oleh Tuhan. Tapi semuanya tergantung pada kita. Kita diberi kebebasan. Tuhan tidak pernah memaksakan kamu harus ini, kamu harus itu, tidak. Dalam perjalanan hidup manusia, nah, kebebasan ini yang kadangkala kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu ada yang dalam kasus tertentu seperti pengalaman Adam dan Hawa itu lalu menyalahgunakan kebebasannya itu, lalu melanggar hukum Tuhan. Saya rasa kalau Rofi bertanya, kok masih ada keluarga-keluarga yang memiliki persoalan, bahkan mungkin seorang ayah, bapak, papa itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya. Ya karena salah satu adalah tidak terbuka hatinya akan kehendak Tuhan, ketidaksetiaannya, lalu yang ketiga adalah menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu. Sehingga yang terjadi akibatnya adalah yang bisa nampak ketidakbertanggungjawaban seorang ayah, seorang suami di dalam keluarganya. Nah ini yang akhirnya muncul. Karena apa? Jadinya orang lalu nggak bertanggung jawab. Ya karena apa? Kurang membuka hatinya. Ketika mungkin menghadapi persoalan-persoalan di dalam keluarganya, tidak menyelesaikan dengan baik, tidak membawa semua persoalan itu di dalam Tuhan, di dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan sendiri. Tapi seringkali di dalam emosi-emosi kita, di dalam kemarahan-kemarahan kita, kemanusiawian kita ini yang lalu akhirnya apa? Kita jatuh di dalam egoisme diri kita. Ya sudah, kalau nggak ngikutin saya, jadi di sana nggak ada dialog, nggak ada komunikasi yang baik. Nah, maka lalu akibatnya ya seperti itu tadi. Banyak contoh yang terjadi. Nah, semoga melalui Hari Raya Santo Yusuf, suami perawan Santa Maria, di tengah-tengah masa Prapaskah kita ini, ya kita ini kan menjalani masa Prapaskah sejak hari Rabu Abu yang lalu. Nah, bagaimana kita diajak kembali untuk membuka hati kita kepada kehendak Tuhan. Kalau kita mengalami persoalan-persoalan di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita, mari kita bawa semuanya itu di dalam Tuhan. Biar dibantu oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh-Nya. Seperti yang dialami oleh Santo Yusuf ketika dia menghadapi pergulatan itu. Persoalan di dalam dirinya. Relasinya dengan Maria tunangannya. Tapi karena dia membuka hati, maka diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dibimbing, dia mengikuti bimbingan Roh Tuhan itu. Ya, baik Romo Aan, terima kasih. Sungguh renungan yang dijelaskan oleh Romo Aan ini sangat baik. Khususnya mungkin bagi para ayah, supaya bisa introspeksi diri dan juga merefleksikan terlebih lagi pada saat ini adalah masa Prapaskah ya Romo ya. Masa yang paling baik untuk kita membuka hati kita untuk kehendak Allah. Romo, saya mau bertanya Romo, bagaimana apabila orang yang atau seorang ayah yang sudah melakukan kesalahan ingin bertobat, apakah ada langkah-langkah yang harus diambil Romo kepada para ayah atau kaum bapak ini Romo? Kalau yang mungkin menjadi pendapat saya, ketika orang
mau mengalami pertobatan, pertama-tama dari diri dulu. Ada keterbukaan, saya mau membuka hati, lalu dengan rendah hati kita mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan terwujud di dalam relasi kita. Kalau ini dengan suami, dengan istri ya, suami istri itu mau membuka, aku minta maaf. Lalu dalam keluarga, aku minta maaf atas semua ini. Dan mengajak pasangan hidupnya, keluarganya untuk mari kita mengalami pertobatan di dalam keluarga bersama-sama, saling mengampuni, saling memaafkan. Nah di situ, jadi ada kerjasama di mana yang bersangkutan sendiri menyadari akan kesalahan itu dengan rendah hati. Jadi dengan mohon kerendahan hati agar aku diberi keberanian untuk minta maaf, karena ini nggak mudah apalagi seorang pria yang egonya tinggi seringkali menyadari kesalahan lalu minta maaf ini tidak mudah. Maka mohon kerendahan hati pada Tuhan. Kita berdoa dari puji syukur ada. Mohon kerendahan hati, doakan itu. Aku mau bertobat Tuhan, aku mau mengakui semua dosa-dosaku itu di hadapan-Mu. Dan akan saya ungkapkan di tengah-tengah pasangan hidup dan juga keluarga saya. Misalnya seperti itu. Nah dari situ lalu timbal baliknya bagi pasangannya, entah suami atau istrinya, entah lalu anak-anak dan keluarga mau menerima. Ini penting. Jadi harus ada saling, di mana yang satu membuka diri untuk minta maaf, maka yang lainnya adalah membuka hati untuk memaafkan. Ini juga tidak mudah, karena merasa dikhianati, merasa dilecehkan, direndahkan. Lalu ketika yang bersangkutan minta maaf, ini tidak mudah untuk ya aku memaafkan. Kadang dalam suara, dalam mulut, dalam kata-kata iya, tapi di dalam hati seringkali masih disimpan. Masih belum terungkap itu, sehingga belum sepenuh hati, belum secara total mau mengampuni. Maka penting, yang satu minta maaf, yang satu membuka hati untuk mengampuni. Dan itu ada contoh konkret teladan ketika anak yang hilang itu datang kepada bapaknya kembali. Dan ada gambaran bagaimana bapak itu merengkuh anaknya, merangkul anaknya yang bertobat. Nah, saya mengajak keluarga-keluarga juga seperti ini. Kalau kita keliru, kita salah, mari saling minta maaf. Dan yang dimintain maaf, mau memaafkan. Nah, ini sangat penting karena ketika orang bertobat, itu kan jatuh. Jatuh harus ditolong. Bagaimana nolongnya? Ya aku ngangkat yang jatuh ini. Aku mau mengampuni. Aku mau memaafkan. Ini aku angkat lagi. Ayo aku gandeng lagi, aku tuntun lagi. Biar bisa bangkit dan berjalan kembali. Nah itu satu gambaran pertobatan yang sejati dan total. Baik Romo Aan, terima kasih Romo sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini Romo Aan, bagaimana, apakah Romo berkenan mungkin yang mendengarkan dari radio atau mungkin pemirsa yang sedang melihat Romo di sini ingin sekali rindu untuk didoakan karena merasa sulit sekali untuk rendah hati mau minta maaf, atau mungkin bagi yang menjadi korban ya Romo ya, kaum ibu, istri mungkin sulit sekali untuk bisa mengangkat, untuk bisa membuka hati untuk menerima kembali suami-suami. Bagaimana kalau pada pagi hari ini Romo Aan berkenan mendoakan kita semua pada pagi hari ini, khususnya bagi mereka yang terbeban dengan situasi dan kondisi rumah tangga yang sedang bermasalah. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi kekuatan di dalam diri kita ketika kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang total. Yang penting adalah dari dalam diri kita ini mau membuka hati di hadapan Tuhan. Lalu dengan rendah hati kita mohon ampun, kita mohon supaya Allah sendiri memberikan penyelamatan bagi kita. Untuk itu maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak, kita siapkan diri kita mohon rahmat dari Tuhan supaya hati kita terbuka akan kehendak-Nya. Allah Bapa yang penuh kasih,
Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, para suami, istri, keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan di dalam rumah tangganya, relasi mereka yang kurang baik karena kedosaan mereka, ketidaksetiaan di dalam hidup berkeluarga, pasangan-pasangan. Semoga melalui teladan Santo Yusuf yang mau memberikan satu pengampunan, keterbukaan hatinya untuk menerima pasangan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Semoga di dalam hidup pasangan-pasangan, keluarga-keluarga Katolik juga tumbuh iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga ketika di antara anggota keluarga itu jatuh di dalam dosa, anggota keluarga yang lainnya membuka hati untuk menolong, untuk membantu, memaafkan, dan mengampuni. Kami serahkan semua ya Tuhan, keluarga-keluarga, pasangan-pasangan, para suami, para istri, dan anak-anak, agar mereka semua tetap dalam lindungan naungan kasih-Mu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Aan untuk doanya bagi kita semua, khususnya bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan dan masalah. Sungguh hadirat Tuhan bisa kita rasakan bersama Romo Aan. Kita bisa merasakan bahwa ada kelegaan dan kembali ada sukacita dan semangat. Ya. Terlebih lagi pada pagi hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, tadi pagi Romo Aan sudah mengajak untuk tetap semangat. Romo Aan, kita kembali melanjutkan dialog iman kita. Masih ada beberapa menit ke muka. Romo, setelah keluarga-keluarga ini mengalami kasih Allah dan pulih, untuk selanjutnya nih Romo, maintenance apa atau maksudnya sikap apa yang harus dipertahankan agar tetap merasakan sukacita dalam sebuah keluarga? Saya rasa ada satu semacam pegangan di dalam keluarga-keluarga itu, bahwa kita pasti nggak luput dari persoalan di dalam hidup keluarga. Itu pasti semuanya ada. Nggak ada yang merasa keluargaku hidupnya mulus-mulus. Tidak ada. Pasti ada. Dari yang sederhana, dari yang paling kecil, sampai mungkin yang paling besar, bahkan mengancam keutuhan rumah tangga. Itu ada. Nah, agar dalam mengarungi bahtera keluarga kita di dunia ini, lebih-lebih sebagai keluarga Katolik yang banyak sekali tantangannya. Apalagi Katolik sebagai sakramen perkawinan, di mana pasangan hidup sekali seumur hidup, tidak terceraikan, dan hanya Allah saja yang bisa memutuskan, yang adalah kematian. Nah, di situ butuh perjuangan dan pengorbanan dalam hidup. Maka kata kunci agar kita bisa memanage keluarga kita adalah aku mau membuka hati. Ini yang pertama, mau membuka hati. Lalu komunikasi yang baik dalam keluarga. Apapun dari yang paling sederhana. Tidak hanya ketika ada persoalan baru komunikasi, tidak. Tapi setiap hari, setiap saat. Komunikasi bisa wujudnya ngobrol, ngomong, kata-kata, tapi juga perbuatan. Dengan menandai berkat kepada anak-anak ketika mau berangkat sekolah, ketika mau tidur, anak-anak diberkati, lalu saling menyapa, lalu mungkin cium pipi kiri kanan, cipika-cipiki ya Romo. Cipika-cipiki bagi keluarga, pasangan suami istri, anak-anak, lalu sapaan, mungkin perhatian. Ketika pulang kerja, suami, istri menyiapkan, nemani, minum, snack, seperti itu. Mengambilkan makan. Nah, itu satu sapaan-sapaan, komunikasi di dalam hidup keluarga. Lalu, secara rohani berdoa bersama dalam keluarga ini penting. Cari waktu dalam kebersamaan untuk berdoa bersama dalam keluarga. Lalu juga
rekreasi bersama. Rekreasi bukan berarti lalu kita harus pergi ke tempat hiburan gitu ya. Keluar tidak. Di rumah juga bisa. Sambil nonton TV bersama. Atau nonton film bersama. Itu suatu rekreasi. Atau mungkin nyanyi bersama, karaoke bersama. Itu juga rekreasi. Atau bermain bersama dan lain sebagainya. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita ungkapkan sebagai ungkapan kebersamaan di dalam keluarga. Dan yang terakhir ya, sebagai wujud selain berdoa adalah ke gereja bersama-sama. Sebagai umat Katolik, kita mewujudkan iman dalam kebersamaan di dalam komunio bersama keluarga yang lain ke gereja. Ya. Baik Romo Aan, terima kasih. Pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu, dan kini saatnya saya Immaculata Raufi bersama dengan Romo Diosesan Antonius Antara hendak undur diri dari tengah ruang dengar Anda sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Dan kita bersama-sama mendoakan doa tahun pelayanan. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba, cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga, untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang membenci, yang memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, belajar, usaha, serta pelayanan-pelayanan kita, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.